Hai Leo, apa kabar saudara-saudaraku? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan inti PC hatinya untuk Leo Kolektif Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Januari 2025 ya guys. Oke. Ada seseorang yang ingin kamu intip isi hatinya, Leo. Kenapa kamu pengen tahu isi hati dia? Tentu saja karena ini orang penting bagimu ya guys. Orangnya mungkin masih ada di dekatmu saat ini. Setiap hari kamu ketemu sama dia, setiap hari ngomong sama dia. Atau bisa jadi kamu tahu dia ada di mana, tapi kalian sudah tidak saling ngomong guys, atau saling menghindar. Atau skenario ketiga, dia bagaikan hilang di telan bumi guys, nggak tahu ada di mana saat ini, oke? Dari tiga skenario yang aku sampaikan barusan, ciri-cirinya sama. Ini orang bukan tipe orang yang bisa dengan mudah untuk mengungkapkan isi hatinya atau mengekspresikan perasaannya. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, Leo, supaya kita bisa cari tahu guys kira-kira isi hati dia terkait dengan kamu seperti apa di bulan Januari ini, oke? Aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, nggak semua Leo akan merasa resonan dengan apa yang akan aku sampaikan. Di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin guys. Dan ini general reading, orang ini bisa siapa saja. Bisa temanmu, bisa saudaramu, bisa mantanmu, atau bisa pasanganmu saat ini, your romantic lovers. Silakan kamu tentukan sendiri ceritanya sesuai dengan kebutuhanmu, oke? Penting sekali untuk kamu memfokuskan wajah ini orang guys dan menyebutkan namanya di dalam hatimu, supaya nanti aku bisa menjelaskan kartu yang keluar dengan sebaik-baiknya ya. Tidak ada video extended dan juga tidak ada kartu-kartu klarifikasi karena ini mini video, durasinya singkat-singkat saja. Oke. Kita langsung mulai guys karena tidak akan ada oracle untuk intip isi hatinya edisi Januari ini. Read as you like it katanya ya. Leo Kolektif, The Ten of Wands. Orang yang sedang kamu fokuskan ini guys lagi banyak pikiran. Aries, Leo, atau Sagittarius kemungkinan besar. Inikah? Ya, The Five of Cups, kecewa, harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Mengharapkan sesuatu dan itu berkaitan dengan kamu ya guys, dan kemudian ternyata harapannya tersebut tidak bisa terwujud begitu. Dia masih berjuang untuk bisa mewujudkan harapannya tersebut. Masih berjuang. Karena the Five of Swords yang terlihat di sini adalah kartu perjuangan dan mudah-mudahan dia bisa mewujudkan harapannya tersebut ya. Ini kayak gini. Karena ini berkaitan dengan kamu, jadi apapun bentuk perjuangannya dalam the Five of Swords ini, mau nggak mau akan mempengaruhimu juga, akan berpengaruh padamu kayak begitu. Oke. Kemudian datang the Ace of Wands di sini guys, dan ini adalah new beginning atau kayak mengaktifkan kembali sesuatu yang lama. Bisa jadi ini orang awalnya sudah menjauh dari kamu dan kemudian mendekat kembali. Kenapa? Karena masih penasaran atau kayak akan berusaha to make it work ya, kayak membuat sesuatu jadi berhasil yang berkaitan dengan kamu. Tapi masih niat guys, karena fokus it doesn't real ya. Kayak ada harapan bahwa yang dulunya gagal, yang dulunya tidak sesuai dengan kenyataan, sebentar lagi atau sekali ini akan bisa berhasil atau sesuai dengan kenyataan kita, sesuai dengan yang kita inginkan, begitu menjadi kenyataan sesuai dengan yang diinginkan. Ada pantang menyerah orangnya guys ya. Nah, the Five of Swords itu degil, keras kepala. Entah kenapa aku ngerasa ini akan sia-sia. Karena tetap ya, fokusnya Ace of Wands ini akan sia-sia. Tapi mari kita lanjutkan dulu guys. The Moon. Dia kayak punya rencana yang tidak disampaikan ke kamu. Tujuannya adalah untuk mewujudkan yang dia inginkan ini. Dan karena ini berkaitan dengan kamu, mau gak mau kamu akan terlibat. Tapi walau kamu terlibat, dia merahasiakan rencana tersebut darimu. Itulah bahaya The Five of Swords guys. Degil. Jadi kamu ini kayak akan dijebak nantinya, kesannya, atau kayak dikibulin. Akan ada sense of being trapped here for you, Leo. Si bangke ini kamu akan bilang begitu nantinya. Atau ya, kok jadi gini sih? Kamu akan begitu. Kayak akan ada yang akan segera, kalau Ace of Wands ini benar terjadi begitu ya guys.
kamu itu akan penuh dengan tanda tanya mengenai kedatangan ini orang. Karena dia muncul lagi berarti dalam hidupmu, berencana untuk muncul lagi. Reason past, Death of Sword ya. Kayak nggak bisa nerima kenyataan guys, nggak bisa menerima kenyataan, tidak bisa move on. Kayak I don't know. Menurut dia ada yang terhambat saat ini dalam hidupnya karena kekecewaan ini tadi. Kan energi center kan Five of Cups, harapanku tidak sesuai dengan kenyataan. Karena harapannya ini tidak menjadi kenyataan, menurut dia hidup dia tuh berantakan guys. Dan untuk mewujudkan harapannya ini menjadi kenyataan, itu melibatkan kamu. Kamu kelihatannya tidak kooperatif, atau menurut dia nggak bisa ini diandalkan si Leo-nya. So aku akan bikin plan rahasia, diam-diam, untuk mewujudkan harapanku ini menjadi kenyataan dengan melibatkan si Leo. Leo-nya nggak perlu tahu rencana tersebut. Ya egois ini berarti hitungannya, ya hanya mementingkan diri sendiri. Ini yang paling penting. Mari kita lihat dulu immediate future-nya bagus nggak? Knight of Wands, Knight of Pentacles, planning, rencana. Sebentar lagi dia akan menghubungi kamu katanya, Leo. Dan kemudian tidak terlihat kebohongan di sini guys, karena tidak ada kartu The Seven of Swords. Hanya saja dia hanya akan menyampaikan poin-poin penting saja mengenai rencananya ini yang berkaitan dengan kamu. Di saat seperti inilah kamu perlu kritis Leo, terutama untuk plan yang gak jelas. Kamu harus tanyakan minimal 5W guys. What, why, where, when, how. 4W 1H. Ada orang jurnalis di sini. Pasti tahu itu 4W 1H. Kalau kita mau melaporkan segala sesuatu guys, yang penting WWWWH kan gitu ya. Why, what, why, where, when, how. Kamu harus betul-betul tanyakan ke dia tujuannya apa, kenapa bisa begini, alasannya apa, bagaimana prosedur planning ini. Kamu harus tanyakan betul-betul. Oke, kalau ini adalah partner bisnismu guys, dia akan merahasiakan banyak hal demi mewujudkan apa yang dia harapkan. Karena menurut dia, kegagalan di masa lalu itu menghalangi langkahnya saat ini. Dan memang itu kayak nggak berpengaruh ke kamu, Leo, nggak berpengaruh ke kamu guys. Dianya aja yang seret gara-gara Five of Cups kekecewaan ini. Mungkin dia akan memanfaatkan koneksimu guys, kayak akan memanfaatkan kedekatanmu dengan orang-orang lain untuk bisa mewujudkan keinginannya begitu. Apakah kamu akan dirugikan? Kayaknya sih iya. Kamu akan dirugikan guys. Oke, jadi berhati-hatilah dengan ini orang, karena memang dia niatnya nggak jahat sih aku lihat. Hanya orang egois saja, dan orang egois itu nggak jahat guys. Kecuali dia emang dengan sengaja menghancurkan baru kelihatan jahat gitu ya. Leo ini enggak guys. Dia hanya merencanakan sesuatu dan itu mungkin akan merugikanmu gitu doang. Oke. Dan gak ada gunanya menasihati orang. Kamu hanya perlu mengantisipasi dirimu saja supaya kamu tidak dirugikan. Minimalisirlah damage yang terjadi padamu atas rencana yang super ekstrim ya dilakukan ini orang yang melibatkan kamu. Playing safe katanya istilahnya Leo. Oke, semakin kamu bisa menganalisa rencana ini, kamu akan semakin paham tentang bagaimana cara mengantisipasi damage-mu tadi. Kalau kamu tidak mau memahami rencana ini, asal enggih-enggih aja, iya-iya saja, maka kemungkinan besar damage yang terjadi padamu kalau rencana ini gagal ataupun berhasil, besar guys. Damage-nya terjadi dalam hidupmu besar. You need to be more protective to yourself. Ini bisa siapa saja guys ya. Bisa jadi mungkin mantan. Kalau ini dalam urusan romance berarti mantan mau balas dendam. Oke, jadi jangan langsung gampang-gampang percaya dengan ucapan mantanmu yang datang di bulan Januari ini. Kamu harus betul-betul analisa guys. Masuk akal nggak ucapannya, omongannya itu runtut nggak, ada nggak ininya, bukti-buktinya, atau kira-kira visioner nggak. Sebenarnya untuk melihat sebuah cerita guys, apakah bisa dipercaya atau enggak, awalnya dan akhirnya itu harus berkorelasi. So your plan what this is, so what your final result this is, dan kemudian itu harus korelasi, connect. Itulah dia baru sebuah situasi dikatakan masuk akal. Nah ini orang nanti akan menceritakan sesuatu yang gak masuk akal. Jangan gampang percaya.
Semakin kamu pintar menganalisa rencananya ini, semakin kamu bisa mengantisipasi lebih awal. Dia nggak ada niat jahat sama kamu, dia hanya pengen mewujudkan keinginannya. Tapi kemungkinan besar akan berpengaruh jelek kepadamu. Orang tolol banyak di luar sana, Leo. Mengenai apakah kita akan ikutan tolol atau enggak, itu kembali ke kita. Oke, just be careful with this person. Siapa dia orangnya? Kamu yang tahu. Di bulan Januari ini dia akan mulai menghubungimu lagi setelah sekian lama tidak bicara denganmu. Oke? Itu aja yang aku punya untuk kamu, Leo Kolektif Sun Moon Rising Venus dan Mars di readingan intuisi hatinya di bulan Januari 2025 ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya, Leo. Thank you very much. Dadah guys.